Aku akan terus menulis saja. Walau peradaban telah retak-retak, telah cukup lama menempuh sebuah pendakian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Kembali bersama Dewa Channel 65 di sini. Mudah-mudahan saja semuanya dalam keadaan sehat jasmani dan juga rohani. Pemirsa, dalam sejarah sastra Indonesia tercatat nama sastrawan besar yang berasal dari Majalengka, Jawa Barat. Ya, siapa yang tak kenal Ayip Rosidi. Lahir di Jatiwangi 31 Januari 1938. Meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2020 lalu dalam usia 82 tahun. Pemirsa, dalam catatan kami ternyata cukup banyak sastrawan-sastrawan berikutnya sebagai generasi penerus yang berasal dari Majalengka. Meskipun nama-nama mereka tidak sebesar Ayip Rosidi, namun kiprah dan dedikasi mereka sebagai sastrawan patut diperhitungkan. Salah seorang di antara mereka, inilah dia, Yopi Cahya. Yopi Cahya lahir di Kampung Putat, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, 26 Oktober 1950. Menulis puisi, cerpen, esai, dan artikel di media cetak dan daring. Mulai menulis sejak tahun 1969 di majalah musik Aktuil dan Koran Mandala Bandung. Cerpennya yang pertama dimuat di media berjudul Si Troy dan Adikku Ratna. Majalah Aktuil nomor 55 Mei 1970. Sementara cerpennya yang berjudul Buah Dada yang dimuat di Koran Mandala pada tahun 1972 menciptakan polemik di kalangan para pengarang Bandung. Setelah itu, ia menyebarkan tulisan-tulisannya ke beberapa media Jakarta seperti Selekta, Sinar Harapan, Gadis, Merdeka, Sarinah, Junior, Sinar Pagi, Sri Kandi, Simponi, Nova, Majalah Anda, Parianada, Majalah Ria Remaja, Majalah Topik, dan Pos Film Minggu, juga media lain yang terbit di Bandung seperti Pikiran Rakyat, Gala, Bandung Pos, Berita Tunggal, dan koran lokal Pikiran Rakyat edisi Cirebon. Tahun 1980-an sampai 1994 rutin mengirim puisi untuk rubrik pertemuan kecil asuhan Saini KM di harian Pikiran Rakyat Bandung. Selain menulis tentang sastra, juga menulis artikel tentang film, psikotes, dan catatan sepak bola. Puisi-puisinya juga termuat dalam buku puisi dan beberapa permasalahannya. Saini KM, Gas ITB Bandung, editor Agus R. Sarjono 1994. Antologi puisi Kebangkitan Nusantara II, Sanggar Batu Malang 1996. Jakarta dalam Puisi Mutakhir, MSJ, Masyarakat Sastra Jakarta tahun 2000. Muara KSM atau Komunitas Sastra Majalengka tahun 2017. Antologi puisi T, Lumbung Puisi Sastrawan Indonesia tahun 2021, dan Pujangga Facebook Indonesia, laman Pujangga Indonesia tahun 2021. Bulan November 1993, cerpennya berjudul Kakek terpilih sebagai cerpen terbaik versi Pikiran Rakyat edisi Cirebon. Sejak tahun 1971, ia bekerja sebagai penyiar, penanggung jawab pemberitaan, dan direktur musik di Radio Angkasa Media Kadipaten. Di radio ini pula ia mengasuh acara sastra dan budaya selama kurang lebih 30 tahun dan membentuk komunitas SBC atau Seni dan Budaya Club. Pengalamannya sebagai pengasuh acara sastra dan budaya ia tuliskan dalam sebuah artikel di harian Pikiran Rakyat edisi Cirebon berjudul Acara Sastra dan Budaya di Radio Swasta, Dominasi Sajak-Sajak Cinta dan Penyair-Penyair Remaja, PR Cirebon, Minggu ketiga November 1993. Ia sudah mengoleksi beberapa manuskrip kumpulan puisi dan cerita pendek untuk diterbitkan buku. Kumpulan puisinya yang sudah terbit, Sajak Seribu Kenangan, Pustaka Kemucen 2017. Kumpulan cerpennya yang berjudul Catatan Mantan Anggota KAPI akan segera diterbitkan oleh penerbit yang sama. KAPI adalah Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, sebuah gerakan atau organisasi pemuda pelajar Indonesia pasca meletusnya G30 SPKI. Setingkat di atasnya adalah KAMI, yaitu Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia.
Dewo Channel. Channel multi konten. Apa kabar pemirsa ya? Kali ini saya bersama Yofi Cahya, di mana beliau adalah seorang penyiar dan juga penyair ya. Pak Yofi, Pak Yofi kan menjadi penyiar sekian lama nih. Apakah memang sesuai dengan cita-cita jalan hidup atau karir Pak Yofi? Ya, sebenarnya menjadi penyiar itu bukan cita-cita saya. Itu hanya secara kebetulan saja. Ya, waktu itu saya keluar sekolah, cari kerjaan, susah kesana kemari. Zaman dulu juga susah ya? Ya susah. Kira-kira zaman sekarang kan susah. Kebetulan ada teman nih yang punya radio, Rahmat AS tuh ya. Iya ya. Jadi, udah di sini aja lah, belajar nyiar katanya. Ya udah saya coba-coba belajar. Ya mula-mulanya biasalah kaku canggung ya. Ya betul. Ya lama-lama udah biasa ya. Bisa lah gitu. Grogi juga terap mic. Ya pasti grogi ya. Gemper gitulah. Ya, gemper sudah. Ya lama-lama udah biasa ya. Lancar jadi ya. Ya lancar aja. Nah selama Pak Yofi menjadi penyiar nih, tentu nih banyak suka dan duka nih Pak Yofi ya. Ya mengenai suka dukanya secara umumnya garis besarnya aja ya. Iya secara garis besar. Ya sukanya tuh banyak fans ya, banyak penggemar ya. Ya kalau ibaratkan tuh penyiar itu kayak artis lah. Artis ya. Harus kecil-kecilan secara artis. Apalagi zaman dulu ya. Waktu itu kan radio hiburan masyarakat ya. Paling top gitu ya. Iya. Jadi banyak penggemar, apalagi waktu itu saya masih muda lah. Jadi Bujangan ya. iya, jangan ya banyak penggemar lah. Kalau dukanya Ada juga ya. ya pasti ada deh. Setiap pekerjaan ada suka duka ya. Barangkali mau diceritakan tidak tuh dukanya, duka sebagai seorang Ya, penyiar. kalau boleh dikatakan duka ya, Oh. kalau kita punya acara pribadi yang penting, atau keluarga, atau mau apel lah. Kebetulan malam minggu misalnya ya, bentrok. apel kan kita harus jadwalnya harus siaran ya, harus Iya. tugas. Ya mau hujan, angin atau mau panas atau agak kurang enak badan juga ya terpaksa lah kita menjalankan tugas. Ya, Padahal di sana juga lagi menunggu gitu ya. iya. Kita. Tapi kan tidak bisa menipu ya kalau penyiar itu kan, soalnya zaman dulu kan nggak ada alat komunikasi ya. Jadi tinggal kalau di setel nggak ada suara berarti nah ini kemana gitu ya. Iya ya. Jadwal sekarang jam sekian nih, setel aja suaranya kemana nih gitu ya. kan. Kalau ada yang mungkin udah ada di Iya sana. pasti. Nggak bisa Ya, selingkuh. ya. Kita seperti sekarang ya. Sekarang kan bisa direkam dulu gitu kan. Iya. Ya Pak Yofi, ini selain sebagai penyiar ini kan Pak Yofi juga sebagai penyair ya, cerpenis, kemudian Ya. juga Penulis lah. penulis ya, artikel dan lain sebagainya. Apakah itu memang hobi atau bakat yang Pak Yofi miliki? Nah ini kalau boleh dikatakan bakat ya boleh lah, sebab dari dulu saya memang hobinya ya, hobinya menulis. Menulis ya. Ya. Sejak SMP itu saya nulis puisi, cerpen. Memang latar belakangnya sih saya sering baca-baca buku, komik atau novel atau apa ya. Terus sering nonton film. Ya. Ya, Jadi itu sebagai apa namanya, masukan atau referensi mungkin ya? ya pengaruh lah. Berpengaruh sekali ya. Secara psikologis tuh pengaruh, jadi saya tertarik film ini ceritanya begini, ya ikut terharu. Kemudian juga ya saya coba-coba buat cerita yang kayak gitulah. Ya lama-lama ya seneng gitu. Jadi pas kita nonton film, kalau ada cerita yang bagus, kayaknya hati juga pengen menciptakan Iya. karakter seperti itu ataupun Iya. tokoh seperti itu. Iya. Oh, gitu ya. Terus itu apakah dari segi finansial nih Pak Yofi, apakah menjadi penyair ya, atau penulis ini bisa dibilang menyenangkan atau tidak nih? Boleh dikatakan lumayan lah, sangat mendukung ekonomi keluarga itu ya, apalagi waktu itu honornya lumayan ya. Apalagi kalau koran-koran atau media Jakarta itu lumayan honornya Besar ya? Iya ya, lumayan lah. Lumayan. Kalau dari
siaran aja, penyiar aja kan nggak cukup gajinya. Betul Iya. betul ya, jelas. Jadi keperluan lain untuk Ya, kalau di kita daerah kita mungkin kurang ya. Kalau Ya, mungkin kurang. daerah di kota lain mungkin sudah bisa kuliah kan. ya di kita kan minimnya. SDM apa bukan SDM? Ah. UMR. Jadi keperluan lain dalam rumah tangga itu seperti anak-anak sekolah atau Banyak istri lagi. melahirkan itu dari nulis ya. Oh, dari nulis Dari itu. nulis. Oh, tidak dari toh penyiar gitu. Ada kalau dari penyiar ya untuk dapur ngebul aja. Oh, iya. Jadi menambah-nambah gitu Iya, iya. saja. Sesuai dengan kemampuan kita mungkin ya. Iya. Nah, terus inspirasi untuk menulis nih, ini datangnya dari mana Pak? Apakah kita mesti nonton film dulu, baca Oh. novel dulu, atau melamun di sisi Iya. bedeng? Iya ya, kalau inspirasi, Ya. ya ya, inspirasi itu sebenarnya bisa saja dari pengalaman kita sendiri Orang lain juga. atau dari bacaan atau dari kehidupan orang lain. Ya banyak referensinya. Kadang-kadang dari bacaan lain kita timbul inspirasi dengan iya. tema yang lain, tapi pengaruhnya memang dari situ gitu. Banyak inspirasi sih di sekitar kehidupan ini ya. Namanya kan pengarang. Jadi pengarang itu kan sekedar merangkai yang sudah ada. Sebenarnya sudah ada itu kalimat-kalimat kata-kata sudah ada, Iya, tinggal kita merangkai. Ya, kayak kadang tulisan Iya. buku ya. Iya. Iya, betul. Kalau yang pribadi, yang enaknya yang pribadi yang otentik tuh. Pengalaman pribadi ya. Iya, nggak usah observasi dulu. Atau Jangan. pernah juga mungkin membuat surat cinta di mana kayak ada Ya, sering. teman kan Ya, yang sering. sulit sekali membuat Sering disuruh sama temen nih, tolong buatin saya surat cinta buat si Anu katanya. Dulu kan nggak ada HP, nggak ada Iya, apa ya. iya. Jadi surat surat tok gitu ya. ya lumayan lah, kasih ya rokok sebungkus 2 bungkus. Waktu zaman bujangan mah kasih rokok juga udah. Iya. Wow, enak bukan mainnya. Nih sampai sekarang nih Pak Epi, sudah berapa banyak nih menulis puisi, cerpen atau artikel nih? Terus sekian dari tahun berapa sampai tahun berapa nih? Saya menulis sejak tahun 1966 ya. Kemudian baru berani mempublikasikan ke media itu tahun 1969 Waduh. di Berapa tahun dah? majalah Clear, Koran Mandala itu. Mula-mula saya tertarik pada cerpen, banyak menulis cerpen dalam bahasa Sunda, kemudian dalam bahasa Indonesia, terus puisi-puisi juga banyak. Terus artikel, kalau puisi sih kalau dibukukan ya sekitar 5 buku mah adalah kalau di itu. Dengan ketebalan berapa lembar atau? Ya sekitar kalau satu judul buku puisi misalnya ya, sekitar 70 judul atau 60. Oh ya, baik Pak Epi, karya pertama kali yang dimuat di majalah, apakah cerpen atau puisi atau apa namanya? Artikel. Artikel. Tahun berapa tuh? Ya saya masih ingat ya, karya cerita pendek ke saya yang pertama tuh dimuat di media, itu di majalah Twill ya, Tahun berapa tuh? 1970 Waduh, bulan Mei kalau nggak salah. sudah 50 tahun ya. Iya. Judulnya itu Judulnya apa? Si Troy dan Adikku Ratna itu di majalah Twill. Itu cerpen pertama yang dimuat di media, cerpen saya yang pertama. Pertama kali ya. Iya. Itu dapat honor di sana. Ya dapat, kalau nggak salah itu 700 rupiah. Kalau sekarang dikalikan berapa? 700 rupiah itu tahun 1970 berapa? Kalau sekarang ya berapa Iya. ya? Mungkin 2 jutaan mungkin ya. Enggak, Enggak juga. paling 700 ribuan Oh. paling. Itu perasaan waktu itu bagaimana tuh perasaan bahwa karya kita udah dapat masuk dalam satu majalah yang betul-betul beken keren. Iya, ya. Dan tentu saja ya saya merasa bangga lah gitu, bangga dan percaya diri gitu, nambah. pede. Ya. Semakin giat mungkin ya. Oh, gitu ya. Kalau cerita pendek sih, kalau dibukukan sih banyak juga ya, cuma banyak yang hilang nih, Iya. banyak yang arsipnya yang hilang, korannya hilang, majalahnya hilang, jadi nggak ada dokumentasi tuh, cuma sedikit
paling kalau dibukukan tinggal yang selamat, yang tersisa paling 4 buku lah. Nah, terus hobi Pak itu apakah hanya sebatas menulis saja atau mungkin kalau seniman ya Pak ya kadang-kadang suka nyanyi gitu kan, suka melukis. Nah selain Pak menulis tuh apalagi nih? Ya justru hobi. itu ya. Justru itu awalnya ya. Memang kalau bakat nulis mungkin sudah ada, tapi waktu remaja saya tahun 1966 ya. Itu saya punya obsesi menjadi penyanyi. Ya. Waktu itu ya. Saya kan waktu itu zamannya lagu-lagu barat mungkin ya. Bukan, ya barat juga ada. Menjadi Kemana, terus Sebiduk di Sungai Musik, Terpesona. Nah zamannya lagu-lagu itu. Nostalgia kalau sekarang nostalgia. Ya, Widuri gitu. Bob Sepoli gitu. Ya. Ismiantoro mungkin. Waktu itu saya ya ikut bergabung dalam sebuah grup musik. Sudah ada di kabupaten juga? Ya ada di pabrik gula tuh. Saudara Maman Lea. Itu musikus lokal. Yang saya tahu tuh, yang saya tahu Kopagu mungkin ya. Iya ya. Komplek pabrik gula. Iya Kopagu. Nah waktu itu nama bandnya tuh The Rolling Boys. The Rolling Boys. Ya mungkin. Sama dengan The Rolling Stone. Ya merujuk ke sana, ke Rolling Stone. Michael Philip Jagger gitu ya. Kan saudara Maman Lea itu ngefans banget sama Mick Jagger. Mick Jagger tuh. Jadi nama grupnya juga Rolling Boys. Kayak sekarang kan ya kiblatnya pokoknya Noah gitu. Iya. Atau Dewa gitu kan. Jadi terinspirasi oleh grup Rolling Stone, jadi Rolling Boys. Jadi pemuda-pemuda yang bergelimpangan gitu. Itu Pak Yopi di sana tuh sebagai vokalis. Kalau saya sih vokalis saja, nyanyi, tapi nyanyi kebanyakan lagu Indonesia. Kalau Maman Lea lagu barat nih. Ya memang saya juga campur lah lagu barat semacam Yesterday, Bajin Walk Away gitu ya. Ya betul. Itu lagu-lagu yang betul-betul ya sekarang ini masih banyak yang suka itu ya. Iya. Nah, kenapa tidak keterusan? Nah, saya memang mungkin ditakdirkan bukan untuk jadi penyanyi. Ya. Waktu itu sekitar baru 1 tahunan aja saya terserang nih penyakit flu pilek terus menerus, nggak sembuh nih. Ini mengpet terus ya. Jadi ngirum mungkin ya? Yang ngirum. Suara nggak keluar. Terus saya ke dokter. Katanya ini polip harus dioperasi nih. Ya. Cuma dulu kan dokter tuh batasnya di sini. Ya harus ke Bandung kalau. Biaya gede gitu. Ya biaya gede. Ya pokoknya saya takut lah. Takut dioperasi gitu. Hingga tidak bisa berlanjut. Ya udahlah, saya saking takutnya dioperasi saya udahlah. Gagal jadi penyanyi. Jadi saya berhenti jadi penyanyi karena memang nggak bisa nyanyi nih, suara gitu. Tersendat ini aja. Padahal kalau talenta mah ada gitu ya. Iya. Talenta mah ada, cuman ya sebelum terserang penyakit itu memang bagus, perasaan bagus. Ya lancar. Tapi nah sebagai challenge nih bisa nggak sekarang menyanyikan satu buah lagu dulu biar pemirsa kan sekarang polipnya udah ini sudah tidak ada. Enggak, maksud saya udah parah banget yang udah parah dari dulu nggak bisa nyanyi. Jadi pemirsa tidak bisa tidak bisa didengarkan, tidak bisa dinikmati secara baik. Kecuali kalau ya sewaktu-waktu memang seperti sembuh ya, sepertinya ya. Iya. Cuma sekarang nih, aduh lagi gini aja. Tapi kalau baca puisi mah bisa ya. Kalau baca puisi atau menyiar sebagai penyiar bisa lah. Kalau penyanyi kan, harus suaranya harus benar-benar sehat. Ya, betul. Baik Pak Yopi, bagaimana tanggapan Pak Yopi ini tentang karya-karya sastra yang sekarang banyak beralih ke media digital? Iya. Dulu kan main mesin tik. Iya. Ya memang teknologi atau perubahan zaman tidak bisa kita hindarkan ya. Harus kita lawan ya, atau harus kita terbawa arus.
memang zaman digital itu sastra atau puisi atau apa aja ya, sepertinya mengalami kemajuan. Sekarang begitu mudah penyair baik pemula maupun senior menulis puisi atau cerpen langsung diposting ya, langsung dimuat. Kalau dulu kan harus melalui seleksi redaksi ya. Ya editor, ya. Presenter atau yang bagusnya aja yang dimuat di media cetak. Ya. Memang ada honornya. Iya. Jadi tidak sembarangan blues Ya. keluar gitu ya. Ya sekarang kan menulis Sekarang nulis bisa langsung diupload. ya bebas lah gitu. Memang itu suatu yang positif ya. Tapi memang dari segi finansialnya minim lah. Memang bebas tapi honornya tuh sedikit. Ada memang situs-situs sastra yang Ada juga. ngasih honor gitu ya. Ada tapi minim lah dibandingkan Tidak, dengan tidak. media cetak. Tidak seperti dulu ya. Iya. Dulu kan dapat honor sekian, udah Ya. pasti. Nah, sekarang dengan berkurangnya media cetak, mungkin kan media elektronik, Ya. digital. Nah, sering nggak ngirim-ngirim karya nih? Ya Kemana masih gitu? sering ke grup-grup itu ya. Terus ke situs-situs sastra yang bisa memberi honor meskipun sedikit lumayan lah. Oh gitu. Nah, tadinya memang saya gagap tuh, gaptek ya. Kaptek ya, Bapak. Tapi ya lama-lama ya nggak boleh menyerah ya, kita harus Memang, bisa. ya. Nah di dunia digital memang sastra seperti ramai ya, seperti naik daun ya. Tapi ya saya kira ini sesuatu yang maya, sesuatu yang semu ya. Coba banyak nih puisi atau cerpen yang jelek-jelek itu. Asal. Nah, yang asal aja, jadi banyak limbahnya tuh di media digital. Kalau di media cetak yang bagus-bagus ada kan. Tersaring dengan baik. Iya. Kalau di media digital memang sastra seperti ramai, seperti naik daun, tapi sifatnya semu itu. Betul ya. Iya. Banyak yang kebuang mungkin percuma ya. Iya. Karena asal jadi langsung upload. Iya. Baik pemirsa, terima kasih dan jangan lupa nih subscribe, like and share, dan juga jangan lupa untuk komennya barangkali ada yang bertanya tentang sastra ya, cerpen. Ya kebetulan nih Papi adalah memang sastrawan juga walaupun di daerah, tapi dia sudah malang melintang dari tahun 70 ya. Iya. Sampai sekarang ini nasional sifatnya ya. Iya. Cuman ada di daerah ini. Gitu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi dulu, Pak.